wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Tak elok rasanya jika kita berada di sini namun tidak mengenal siapa yang akan berbicara. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nenden Rosita, selanjutnya ada Siti Ayuni Nur Hafifah dan Muhammad Gina Robani. Kami bertiga perwakilan dari Institut Pendidikan Indonesia Garut yang akan mempresentasikan artikel yang sebelumnya telah kami buat dengan judul Bawaslu tidak berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, mengacu kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, di mana sebuah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu mampu mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam skema pemilu yang ada di negara kita, ada sebuah lembaga pengawas yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi proses pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap proses pemilu, pelanggaran ataupun kecurangan pasti saja terjadi. Sehingga dalam hal ini, Bawaslu hadir untuk melakukan pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu merupakan badan pengawas yang mengawasi proses pemilu. Perlu kita garis bawahi juga bahwa proses pemilu dimulai saat sebelum pemilu dilakukan atau pada saat proses persiapan pemilu sampai kepada penetapan hasil pemilu. Bagaimana bisa Bawaslu menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu saat tugas dari Bawaslu sudah dikatakan usai? Kalaupun memang Bawaslu menangani pelanggaran tersebut, maka akan terjadi overlap ataupun tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang menangani pelanggaran tersebut. Harus kita ketahui juga bahwa pelanggaran yang ditemukan ataupun yang dilaporkan pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, maka itu bukan lagi disebut sebagai sebuah pelanggaran, melainkan sudah disebut dengan sengketa. Maka hal yang berwenang menanganinya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C tentang kekuasaan kehakiman. Contohnya saja kasus yang terjadi pada saat pemilu tahun 2019, yaitu kasus Pilpres, di mana ada sekelompok orang yang melaporkan beberapa pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional kepada Mahkamah Konstitusi, walaupun memang laporan tersebut ditolak dan tidak diproses karena bukti yang diajukan kurang kuat dan tidak terbukti. Kasus lainnya seperti sengketa Pileg di Wonogiri tahun 2019 yang diduga terjadi pelanggaran TSM atau terstruktur sistematis dan juga masif, misalnya seperti money politik, ASN tidak netral dan lain sebagainya. Maka dengan adanya hal ini, kami menyatakan berdiri pada standing pro. Perlu kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwasanya Bawaslu memiliki tugas serta wewenang. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu. Lalu yang kedua adalah mengordinasi, memantau serta mengevaluasi penyelenggara pemilu. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf B, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Di sini Bawaslu memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi, mengumpulkan serta mengakumulasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pesta demokrasi. Lalu ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 24C ayat 1, yang dimana Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu. Maka dengan itu Bawaslu tidak mempunyai wewenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Berdasarkan dengan artikel yang telah kami buat, bahwasanya Bawaslu tidak lagi berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Di sini kami mengajukan sebuah mekanisme solusi berdasarkan ide-ide dan juga argumentasi yang telah kami tulis dalam artikel kami. Mekanisme solusi yang kami ajukan yaitu membuat sebuah peraturan yang dimana memperjelas hak dan wewenang serta menyelaraskan setiap lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan serta penegakan pelanggaran pemilu, yang dimana yang diharapkan yaitu akan membuat sebuah kepastian hukum terhadap pemilu itu sendiri, yang pada akhirnya akan membuat pemilu yaitu luber jurdil itu dapat terlaksana. Dengan ini kami menyatakan kami berdiri pada standing pro bahwa Bawaslu tidak berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.